Kembali lagi di channel kami akan menginformasikan artis viral belakangan ini. Jangan lupa luangkan waktu untuk like, komen, subscribe, dan aktifkan tanda loncengnya. Satu lagi tersangka kasus penganiayaan Salsa anaknya 24 tahun, masih belum tertangkap. Kepolisian pun menyebar foto wajah pelaku yang bernama Iis alias Iis Dahlia. Iis Dahlia merupakan bagian orang yang dicari polisi atas pemukulan Salsa di La Juwita. Yang berperan sebagai eksekutor atau pengatur strategi Iis Dahlia menjadi buron. Iya, kami edarkan selebaran DPO kasus penganiayaan, kata Kapolda Metro Jaya, Kombes Gideon Arif Setiawan saat dikonfirmasi, Minggu tanggal 11 Juni. Selebaran itu bertuliskan daftar pencarian Iis Dahlia. Gideon menambahkan adapun selebaran itu dibuat dengan maksud agar masyarakat menginformasikannya kepada kepolisian manakala mengetahui keberadaan Iis Dahlia. Namanya Iis Dahlia, belum diketahui posisinya. Kami minta bantuan masyarakat, tuturnya. Gideon merinci, Iis Dahlia memiliki ciri-ciri berbadan kurus, berwajah bulat, berambut lurus panjang berponi dengan berat 55 kg dan tinggi 170 cm. Tentang penganiayaan, pembunuhan dan atau 365 KUHP tentang dengan kekerasan dengan ancaman 15 tahun penjara. IB, buronan kasus penganiayaan sadis terhadap Salsa anak sendiri, di Jakarta, Sumatera Selatan, akhirnya ditangkap polisi. Kapolrestabes Palembang Kombes Muhammad Najib mengatakan tersangka adalah Iis Dahlia 35, warga Kecamatan Alang-Alang Lebar, Jakarta Selatan. Ia ditangkap personel unit Reskrim Polsek Sukarame, Minggu di rumahnya, setelah 1 bulan melarikan diri ke Medan, Sumatera Utara. Salsa ini adalah tersangka penganiayaan dalam peristiwa perselingkuhan antara Satrio dan Salsa diskotek bulan Mei lalu. Kata dia, tersangka saat ini ditahan di kantor Polsek Sukarame guna penyelidikan lebih lanjut. Najib menjelaskan, saat itu Sujarwo dan beberapa orang temannya terlibat keributan dengan korban berinisial Salsa 24 tahun. Saat Menisatrio mengunjungi salah satu tempat apartemen, di Jalan Soekarno-Hatta, berdasarkan pengakuan Sujarwo kepada penyidik keributan dipicu selisih. Salsa dan Satrio yang tengah asik menegak minuman alkohol sambil berkaraoke kemudian dari keributan itu kondisi semakin memanas. Lanjutnya, karena mereka semuanya mabuk berat hingga berujung pada penganiayaan terhadap Salsa yang merupakan anak kandungnya Iis Dahlia. Setelah korban babak belur, Iis Dahlia ini mendorong Salsa secara sadis dengan menghunuskan bambu kepada bagian pinggang belakang sebelah kanan hingga terjadi pendarahan yang mencelakai bayinya, kata dia. Dalam peristiwa tersebut polisi menyita barang bukti bambu bergagang warna putih, hasil visum et repertum Salsa, dan pakaian milik korban. Atas perbuatannya, Iis Dahlia dikenakan pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan, ancaman hukuman pidana penjara selama 15 tahun. Sampai harus menyiarkan selebaran untuk mencari keberadaan Iis Dahlia yang kini tak diketahui batang hidungnya. Seakan menjadi sadar bahwa selama ini Salsa hanyalah omong kosong tidak hianati ibunya saat bersamanya. Di samping itu, ia semakin tak karuan bagaimana harus menyikapi permintaan Salsa untuk berhubungan badan dengan ayah sambungnya. Kesal dan rasa dikhianati tak bisa dipungkiri oleh Iis Dahlia. Aku merasa seperti berada di posisi dilema. Aku bingung, apakah aku harus mengatakan, iya, karena dia sekarat, ucapnya dalam postingan itu. Saya sangat terluka karena berhubungan badan dengan suaminya tampaknya begitu berkesan sehingga dia perlu melakukannya sekali sebelum dia meninggal. Saya benci segalanya tentang ini, ungkap Iis Dahlia. Saya benar-benar tidak yakin apa yang harus saya lakukan, pungkasnya. Setelah menjelaskan kondisi yang dialaminya, postingan Iis Dahlia pun ditanggapi banyak warganet pengguna Twitter. Bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti mengonsumsi pil atau injeksi. Akan tetapi jika tak kunjung membaik. Pengalaman pahit ini dibeberkan Satrio sendiri lewat kanal YouTube miliknya. Satrio menjelaskan bahwa operasi pengangkatan rahim ini dilakukannya lantaran didorong oleh ibunya Iis Dahlia. Pengobatan yang dijalaninya tak membuahkan hasil.
Jadi operasi yang Salsa lakukan kemarin itu, akhirnya after long journey, up and down, maju mundur, mengumpulkan keberanian, itu adalah operasi pengangkatan rahim, jelas Satrio dilansir dari Tribun Seleb, Sabtu. Satrio mengaku sejak Salsa masih pendarahan memang sudah merasakan sakit saat jatuh ke lantai. Namun, beberapa hari belakangan gejala yang dirasakannya semakin parah. Perut aku itu sakitnya benar-benar yang sakit. Jadi pada saat ini aku belum melahirkan, ibaratnya masih kram itu memang aku setiap keluar darah itu selalu sakit, ungkapannya. Setelah memeriksakan diri ke dokter, Salsa akhirnya mengetahui bahwa dirinya menderita ketuban pecah. Jadi beberapa bulan terakhir ini aku mulai memutuskan untuk akhirnya berobat secara serius. Jadi yang dia alami beberapa hari ke belakang ini adalah simptom gejala, dia itu mengidap adenomiosis, jadi agak mirip dengan endometriosis, kata Satrio. Lantas, apa sebenarnya penyebab adenomiosis itu? Adenomiosis adalah kondisi ketika jaringan yang biasanya melapisi rahim, jaringan endometrium, tumbuh ke dalam dinding otot rahim. Jaringan yang berpindah ini akan terus bekerja secara normal selama siklus darah yang keluar. Para ahli tidak tahu pasti penyebab adenomiosis, tapi penyakit ini lebih sering terjadi pada wanita yang telah memiliki pendarahan hebat dan berusia antara 24 hingga 50 tahun, sementara gejalanya sendiri bisa beragam, misalnya saja kram keguguran yang sangat menyakitkan hingga pendarahan berat seperti Salsa hingga tidak sadarkan diri di rumah sakit. Selain itu, adenomiosis juga bisa menyebabkan rahim membesar, nyeri tulang panggul, hingga mengakibatkan rasa sakit saat berhubungan intim. Untuk pengobatannya, karena sakit ini disebabkan pendorongan Iis Dahlia yang mendorong Salsa ke lantai endometrium, gejala adenomiosis sering hilang setelah. Namun, jika rasa sakitnya sudah tak tertahankan atau sangat mengganggu seperti ini, penderita bisa menjalani perawatan dengan mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID, seperti ibuprofen atau naproxen. Bisa juga dengan menggunakan alat kontrasepsi hormonal, seperti mengonsumsi pil atau injeksi. Akan tetapi jika tak kunjung membaik, berkonsultasi dengan dokter untuk mendapatkan saran terbaik adalah solusinya. Salsa sampai membelikan berbagai vitamin agar kandungannya tetap sehat, ucap Kapolres Jakarta Selatan, AKBP Edi Bagus Sumantri dikutip dari tribunjogja.com. Salsa dan Iis Dahlia berangkat ke villa dengan mobil sewaan dari Solo, Jawa Tengah, pada Senin malam. Sebagai informasi, Iis Dahlia adalah ibu dari Salsa. Ia juga merupakan warga Kabupaten Sukoharjo, Jakarta Selatan. Menurut keterangan Iis Dahlia sendirilah yang mendorongnya. Sebelumnya, mereka mengobrol di saung dan Iis Dahlia berusaha mendorong Salsa lantai atas tapi usaha tersebut gagal. Iis Dahlia berharap dengan Salsa membuang bayi dalam perutnya, ia kemudian akan mendorong. Namun niat tersebut gagal karena Salsa tak bisa ereksi. Saat dorongan pertama itu gagal, Salsa sambil menangis mempertanyakan mengapa melakukan hal itu kepada